Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Saliman yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah kepada kita semuanya yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Nikmat Islam tentunya, hidayah ilal Islam, petunjuk kepada agama Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bagaimana seandainya kita lihat di dunia ini banyak orang tidak diberi petunjuk oleh Allah kepada hidayatul Islam. Karena kita yakini dan semua umat muslim meyakini ayat bahwasanya sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Itu keyakinan yang tidak bisa dirubah. Maka seorang hamba yang mendapatkan nikmat hidayatul Islam, maka dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tidak dapat ditebus, tidak dapat diganti, dibayar dengan dunia seisinya. Ikhwan Fidin, Abdullah bin Salam maupun sahabat Salman Al-Farisi, kedua sahabat Nabi yang mulia, di antara sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan hidayah ilal Islam, petunjuk kepada agama Islam. Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjumpa dengan manusia yang diutus oleh Allah, dimuliakan oleh Allah untuk membawa risalah Islam sebagai nabi, rasul, nabi penutup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Karena Rasulullah SAW adalah penutup, nabi penutup akhir zaman. Sejak berlalu atau sejak ribuan atau bahkan berapa lama kita hidup di dunia ini, yaitu para rasul diutus oleh Allah SWT semenjak zaman Nabi Nuh hingga sekarang telah berlalu generasi demi generasi. Tidakkah kita mengambil pelajaran bahwasanya di dunia dulu adalah ada manusia-manusia yang keadaannya seperti keadaan sekarang kita ini. Ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah, ada yang munafik, ada yang bermacam-macam keyakinan. Jika kita mengamati dunia telah terjadi begini dahulunya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan bersatu, kemudian terjadi kesyirikan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengutus para rasul membawa kitab-kitabnya untuk menyelesaikan segala permasalahan. Apakah ini tauhid, apakah ini syirik? Syirik itu dengan kitabullah, dengan kitab suci. Nanti kita akan ditunjukkan ini perbuatan yang tauhid, mentauhidkan Allah. Ini perbuatan yang mempersekutukan Allah. Yaitu dasarnya adalah kitab suci Al-Quran, kitab Al-Quranul Karim, untuk memutuskan segala permasalahan kita. Maka seorang muslim tentunya yang telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, yang menyatakan bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia harus berusaha untuk melaksanakan rukun iman. Di antara adalah beriman kepada kitab Al-Quran. Dia harus berusaha mengkajinya, dia harus berusaha untuk membacanya, belajar membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, tadabbur, mentadaburinya. Sebagaimana para umat terdahulu dari kalangan ahli kitab diperintahkan oleh Allah SWT untuk berpegang teguh kepada kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan Allah SWT. Taurat, Injil. Khudhu ma atainakum biquwwah. Allah perintahkan kepada Bani Israel agar mereka mengambil kitab Allah dengan kuat. Maka jika kita membuka tafsir Ibnu Katsir, kita dapati makna mengambil dan kuat.
beriman kepadanya, mengamalkannya. Ada juga para ulama menafsirkan dengan membacanya, mengamalkannya, menghafalkannya. Khudhu ma atainakum biquwwah. Maka demikian pula kita. Al-Quranul Karim yang Allah berikan kepada kita, kita harus dengan kuat. Kekuatan kita. Jangan lemah untuk mempelajari Al-Quran. Jangan lemah untuk mengamalkan Al-Quran. Jangan lemah untuk menghafalkan Al-Quran. Khudhu ma atainakum biquwwah. Karena nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam yang kita dapatkan. Hidayah itu tatkala kita beriman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Ikhwan fillah, hati kita ini, atau kita lihat dalam perjalanan terdahulu, Rasulullah SAW diutus kepada kaum yang ummi, yang tidak diturunkan kepadanya kitab suci. Kalau kita lihat sejarah, bangsa Arab adalah bangsa yang tidak mengenal kitab suci, mayoritas. Mereka buta huruf, tidak mengenal. Maka mereka tidak banyak tersesatkan dengan filsafat-filsafat. Tidak banyak tersesatkan dengan ajaran-ajaran yang salah. Baik itu dari Parsi, dari India, dari Yunani, dari macam-macam pemikiran. Maka mereka dengan mudah untuk menerima Al-Quran. Itu di antara hikmah Allah SWT menurunkan, mengutus nabinya kepada bangsa Arab. Dari bahasa Arab diturunkan di Mekah dengan bahasa Arab. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bahasa Arab yang mulia, dengan kepada para rasul yang mulia itu Rasulullah SAW, dengan dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Hikmah tentunya yang terkandung dari ini adalah mereka adalah bangsa Arab adalah bangsa yang buta huruf, tidak mengenal kitab suci. Maka mereka bersih, fitrah mereka. Maka tatkala mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, sahabat Abdullah bin Salam adalah dan juga sahabat Salman Al-Farisi. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka atau dua orang sahabat Nabi ini dari ahli kitab. Abdullah bin Salam seorang yang mengerti tentang kitab Taurat. Demikian juga Salman Al-Farisi adalah dari Nasara, mengerti. Namun mereka kita ibaratkan sebagai ahli kitab yang lurus. Min ahli kitab ummah qaimah. Mereka adalah ahli kitab yang lurus, yang menegakkan, mengetahui kebenaran. Dalam kitab Taurat dan Injil, mereka dapati tertulis sifat-sifat Nabi Muhammad. Terdapat di bumi mana Nabi Muhammad diutus. Dan kita telah mendengarkan hadis-hadis dari Salman Al-Farisi. Bagaimana gambaran dari seorang pendeta yang lurus menggambarkan Nabi akan diutus di akhir zaman di negeri, atau dia akan hijrah di negeri yang bebatuannya hitam, yaitu Madinah. Mereka dapatkan petunjuk itu dari kitab suci mereka. Maka Allah SWT berfirman, sesungguhnya ahli kitab yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, mereka itu mengingkari kebenaran yang ada dalam kitab suci mereka. Sehingga mereka merubah-rubah Taurat dan Injil. Ya. Dengan tangan mereka, mereka tulis, menghapus, dan sebagainya. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil, mereka mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah.
dan mereka mengetahui sifat-sifat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus di akhir zaman, seperti mereka mengerti karakter, sifat anak-anak mereka, ciri anak mereka tahu. Bukankah ibu-ibu tahu, ayah-ayah tahu luka apa yang ada di tubuh anaknya? Bekas lukanya, sifatnya, karakternya. Pengetahuan yang sempurna tentang anaknya. Demikianlah Alkitab, mereka juga mengetahui Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Lalu mengapa mereka tidak beriman? Tentunya yang pertama adalah mereka karena hasad. Mereka menginginkan, khususnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka mengharapkan Nabi yang diutus di akhir zaman itulah dari golongan mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunul haqqa wa hum ya'lamun. Namun tatkala mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab, mereka pun dengki kepada bangsa Arab. Padahal mereka mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini juga hati-hati ya. Rasulullah SAW itu dari bangsa Arab. Tatkala kita membenci Rasulullah SAW dengan menjelekkan dari sisi bangsa, maka Nabi kita lah dari bangsa Arab. Kita tentunya tidak mengatakan bahwasanya bangsa Arab lebih mulia daripada bangsa Jawa. Bangsa Amerika lebih mulia daripada bangsa Cina dan sebagainya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Rasulullah SAW tentunya. Kedua, khulafa'ur rasyidin. Para sahabat Rasulullah SAW yang Allah sebut dan muliakan mereka radhiyallahu anhu wa radhu'an. Kemudian orang-orang yang bertakwa. Ikhwan fillah, Rasulullah SAW, kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai keseluruhannya, mencintai ajarannya tentunya, mencintai perilakunya, akhlaknya. Kenapa demikian? Kenapa kita mengikuti gaya Rasulullah SAW dalam berpakaian, dalam berpenampilan, berjenggot, bercelana? Istri-istri Rasulullah memakai menutup wajahnya. Kenapa kita mengikuti seperti itu? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti seperti itu. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan surah Al-Ahzab ayat 21 sering kita ulang-ulang. Sungguh pada Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Orang yang beriman kepada Allah pengen meniru Rasulullah SAW. Kenapa kita ingin berpenampilan seperti Rasulullah SAW? Karena kita diperintah oleh Allah. Dan Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada diri Muhammad terdapat perangai yang mulia. Ikhwan fillah, kecintaan kepada Rasulullah SAW ini tentunya timbul dari keikhlasan yang benar. Dari perwujudan kalimat tauhid la ilaha illallah, dari perwujudan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka konsekuensi dari cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Maka di sini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca hadis Nabi, mengamalkannya tentunya disertai amalan. Karena guru yang terbaik, mudarris, muallimul khair, yang terbaik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kalau kita sekarang kagum dengan guru kita, kagum dengan si fulan, kita katakan kita belum manusia yang belum dijamin masuk surga kita ini.
masih memungkinkan salah. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Tidak ada. Maka segala sesuatu, baik itu dari sisi pendidikan, dari sisi segala hal, ukurannya adalah kitabullah untuk memutuskan segala sesuatu. Ikhwan fillah, pelajaran yang pertama yang kita ambil dari kisah Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi yang masuk Islam itu. Kenapa masuk Islam? Karena dia melihat seorang pengajar, seorang muallim, seorang guru yang hebat. Seorang rasul yang diutus Allah terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Kita lihat, tatkala Salman Al-Farisi dalam hadis yang lalu kita membaca dalam hadis yang dikatakan Imam Ahmad, tatkala Salman Al-Farisi membaca atau mendapatkan pelajaran bahwasanya sifat Nabi di akhir zaman itu adalah yang tidak menerima sedekah, tidak memakan sedekah. Hadiah dimakan, sedekah tidak. Kedua, dia di antara pundak dan antara pundak Rasulullah SAW itu ada stempel kenabian. Maka dia buktikan apa benar dari sisi akhlak, dari sisi stempel, dari sisi yaitu yang terdapat dalam kitab suci yang dikaji oleh orang-orang Nasara bahwasanya Nabi di akhir zaman ada yaitu sifat-sifatnya. Maka dibuktikan oleh sahabat Salman Al-Farisi dan dia dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak makan sedekah dan makan hadiah. Tatkala Salman Al-Farisi berputar ingin melihat stempel, dia berbincang dengan Rasulullah dan dia berputar ke belakang ingin melihat stempel Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memperlihatkan stempelnya yang ada di pundaknya, di bahunya, ya, antara dua pundak. Dan setelah dilihat, maka didekap oleh Salman Al-Farisi sambil menangis tangisan seorang yang bahagia mendapatkan kebenaran. Benarkah Anda mendapatkan kebenaran? Tatkala Anda berjalan mencari yaitu hidayah, kemudian Anda mengenang masa lalu Anda tatkala Anda tidak mengenal petunjuk, lalu Anda mengambil itu, ya Allah, alhamdulillah, Engkau memberikan petunjuk aku kepada Islam, kepada tauhid, kepada iman. Kepada Engkau ya Allah. Apa jadinya saya tidak mendapatkan petunjuk ya Allah? Terus lalu Anda menangis, kita menangis. Alhamdulillah, bahagia. Kita termasuk dipilih oleh Allah. Kita bersyukur mengenal apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu dakwah salaf. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Salman Al-Farisi menangis, kemudian memeluk Rasulullah SAW dari belakang. Kemudian diarahkan ke depan oleh Rasulullah sambil menangis. Ikhwan fillah, siapa manusia yang paling mulia di dunia ini? Tentunya kita bilang adalah abduhu wa rasuluhu. Hamba Allah ditambah Rasulullah. Kalau kita adalah abduhu, Abdullah, hamba Allah, tapi bukan Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh. Apa yang dilakukan oleh sahabat Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW, dia pun memeluk dari belakang, mendekap. Bahagia. Apakah Anda pernah melakukan seperti ini di hadapan orang-orang yang Anda hormati, dalam arti kata dia misalnya pimpinan Anda di perusahaan, ya, Anda peluk di belakang, atau kepala Anda misalnya, komandan Anda peluk di belakang seperti seorang yang sahabat begitu ya. Ini Rasulullah SAW, manusia yang termulia. Beliau diam, tidak menolak pelukan daripada sahabat Salman Farisi yang saat itulah budak, diperbudak oleh orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan dan pelajaran adalah sifat tawadhu. Tawadhu ya akhi. Tawadhu ya ikhwan. Kerendahan hati kita. Sekalipun kita ini saat ini memiliki
kehormatan, dihormati oleh manusia sebagai seorang yang terkemuka misalnya dalam masyarakat, atau seorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa misalnya, seorang yang memiliki jabatan dan sebagainya. Siapa yang lebih mulia, kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa sifat Rasulullah sehingga dicintai oleh sahabat-sahabatnya? Tawadhu, rendah hati. Beliau juga memimpin pasukan. Beliau juga imam salat. Beliau juga suami daripada istri-istrinya. Namun bagaimana sahabat, istri dan semuanya mencintai Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah SAW yang diantara adalah tawadhu, rendah hati. Kerendahan hati. Bagaimana Rasulullah SAW rendah hati kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pernah juga Rasulullah SAW membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal. Rasul bertanya kepada sahabat Mu'ad, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang hak Allah yang diwajibkan ditunaikan oleh manusia, dan apa pemberian Allah, pahala yang diberikan Allah kepada manusia-manusia yang menunaikan hak Allah yang ditunaikan oleh mereka? Saat itu Rasulullah SAW membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal. Ini juga menunjukkan beliau adalah punya sifat tawadhu, tidak sombong. Walaupun beliau seorang manusia yang paling mulia, dari segala sisi kita kalah sudah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu yang mereka jika berjalan di muka bumi tidak dengan sombong. Apa yang kita sombongkan? Apakah kedudukan kita? Apakah harta-harta kita? Apakah mobil-mobil mewah kita? Apakah yang kita sombongkan, wahai ikhwan? Apakah kegantengan kita, kecantikan kita? Apa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman, hati dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallah biqalbin salim. Qalbun salim, hati yang bersih, keikhlas, bersih dari kesyirikan, bersih dari kemaksiatan, itu yang kita bawa. Secuil darah daging yang ada dalam tubuh kita yang menentukan apakah kita termasuk hamba Allah yang ikhlas, yang diterima oleh Allah sehingga masuk surga atau tidak. Maka ketawaduan itulah sifat daripada hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabamul jahiluna qalu salam. Hamba Allah yang Maha Pemurah adalah hamba yang tidak sombong. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhdalin fakhur. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang sombong tidak akan masuk surga Allah SWT, karena tilkal darul akhirah naj'alu lil ladzina la yurdina uluwan wala fasadan fil ardi. Negeri akhirat itu, surga Allah itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyukai kesombongan. Maka di sini kita harus berusaha mempelajari atau berusaha mengajari diri kita pribadi masing-masing untuk ikhlas, sombong, batarul haq wa ghamtun nas, melakukan sesuatu dengan kebenaran. Namun sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ikhwan fillah, misal Iman TV, itu faedah pertama yang kita ambil
dari masuknya sahabat Rasulullah Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi ke dalam agama Islam, yaitu mereka melihat ketawaduan, mereka melihat kebenaran ada dalam diri Rasulullah SAW. Beliau tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Perilaku mereka atau perilaku Rasulullah SAW adalah perilaku yang mulia. Dan ini kita berusaha tiru ya, untuk mempunyai sikap tawadu ya. Tentunya sebagai manusia terkadang kita melakukan kesalahan dan bahkan sering. Maka kita berusaha untuk bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan kesalahan, tatkala kita berlaku sombong, menolak kebenaran misalnya, atau kita melihat orang lain kemudian kita mengejeknya, entah itu dengan menirukan ucapannya, menirukan gayanya bicaranya, mengejek pakaiannya, menejek. Ini terkadang dibuat untuk candaan, dibuat untuk olok-olokan, dibuat untuk tertawa-tawaan. Nah, sebagai manusia tentunya diri kita jika begitu diperlakukan seperti itu, maka kita akan marah. Apalagi orang-orang itu mempunyai anak. Jika mengetahui anak-anak mereka mengetahui ayahnya diejek, maka mereka akan marah, membenci kita seumur hidupnya. Dan itulah sombongan, merendahkan manusia. Maka akhlak di antara akhlak Islam adalah tentunya menjaga kehormatan seseorang, ya. Kehormatan seseorang seperti mereka menjaga darah mereka. Darah dijaga. Dalam arti kata seorang tidak boleh membunuh manusia yang lain tanpa hak. Dengan juga seorang tidak boleh melanggar kehormatan orang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-inabah, maka malah kita bertobat. Untuk bertobat, berusaha untuk mentazkiyah, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat tawadhu. Kemudian juga di antara pelajaran yang kita petik dari hadis-hadis yang tentang masuk Islamnya Abdullah bin Salam dan sahabat Salman Al-Farisi, yaitu saat ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat Abdullah bin Salam. Tatkala bertemu dengan sahabat Abdullah bin Salam pertama kali, yaitu Rasulullah SAW telah sampai di kota Madinah. Beliau tinggal dikerumuni oleh sahabat-sahabat beliau, tinggal di rumah sahabat Ayyub. Kemudian juga Rasulullah SAW tatkala bertemu dengan sahabat-sahabatnya, beliau tidak mempunyai pengawalan, tidak ada security-nya. Beliau langsung berhadapan dengan sahabat-sahabat beliau di kota Mekah, kota Madinah. Dari sinilah menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang hamba Allah yang seperti manusia biasa, yang tidak mempunyai kelebihan dalam arti dijaga ketat, dijaga khusus seperti penjagaan terhadap orang-orang yang terhormat misalnya. Rasulullah SAW seperti sahabat lainnya juga. Nah, bukti yaitu Rasulullah tidak mempunyai security waktu itu, yaitu ada sahabat wanita yang menangis, yang dia tidak mengetahui bahwasanya tatkala dia menangis, kemudian dia membentak, tatkala diperintahkan untuk sabar, kemudian dia mengusir Rasulullah SAW, itu mengatakan, engkau tidak pernah mendapatkan musibah seperti saya. Ternyata orang yang dikatakan itu adalah Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana marra Nabi SAW ala imratin tabaki inda qabrin. Rasulullah pernah melalui seorang wanita yang menangis di dekat kuburan. Faqala laha, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ittaqillah,
Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat ilaika anni. Menjauhlah engkau dariku. Tatkala diperintahkan untuk bersabar oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Karena kematian memang ada sesuatu yang menyedihkan. Siapa saja yang mendapatkan musibah kematian orang yang dicintainya, maka dia akan mengalami sedih. Namun masalahnya, agama Islam ini sudah memberikan satu ajaran tatkala kita sedih tertimpa musibah. Apa itu? Yaitu beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Beriman kepada qada wal qadar. Beriman bahwasanya Allah SWT memberikan kepada kita ini kesedihan dan juga memberikan kepada kita kebahagiaan. Siapa di antara kita ini yang mendapatkan kebahagiaan terus di dunia ini? Tidak ada. Pasti ada malam, ada siang, ada manis, ada pahit. Itulah tabiat dunia yang harus paradoks. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih, kadang kita senang-senang, kadang kita bermusuhan, ya. Bertengkar misalnya dengan keluarga dan sebagainya. Itu adalah sifat dunia. Maka satu ayat yang kita imani tatkala kita mendapatkan musibah, mengambil faedah dari hadis Rasulullah SAW tadi, tatkala Rasulullah mengatakan ittaqillah wasbiri kepada wanita yang kematian, dia mengalami musibah kematian keluarganya, bertakwa kepada Allah dan sabarlah. Lalu Rasulullah ilaika anni, menjauh kau dariku. Maka kita ambil faedah bahwasanya kita berusaha untuk menguatkan diri, menghibur diri kita dengan pertama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita menghafal, kita membaca ulang-ulang firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ayat ini tentang perang, ya, tentang perang. Dalam kata kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kalian itu berperang, padahal itu kalian benci, tidak senang orang berperang, ya. Jiwa yang tidak senang, ini senang perdamaian. Di sini Allah menyebut, kita ambil satu dari akhir ayat, boleh jadi antakrahu syai'a, engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi Allah berikan kepada kita musibah A, B, C, dan kita tidak tahu hikmahnya, padahal itu baik bagi kita. Bahkan sakit pun terkadang baik bagi kita. Kenapa? Ada sakit yang membunuh penyakit-penyakit yang lain. Dengan adanya penyakit A, penyakit B, C, D yang menimpa kita, kalah, terhapus. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu suka sesuatu padahal itu buruk bagimu. Baru kita ketahui, oh iya benar ya, ini buruk bagi saya. Kenapa demikian? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu yang gaib. Tidak tahu masa depan. Oleh karena itu, seringkali ya, kita dulu diberi nasihat oleh guru, kalau kamu begini. Baru terbukti, oh, kenapa kita pernah dinasihati orang waktu masih muda, ya kamu jangan begini, nanti gini. Sebagaimana masa muda lah, masa yang sangat, yaitu idealis gitu ya, sangat egois. Tapi kita bertahun-tahun kemudian berpikir, oh iya begini ya. Maka sebuah syair menyatakan, sadubdilakal ayyama kunta jahilan. Hari-hari itu akan menampakkan apa yang kau tidak tahu. Nanti akan muncul hari-hari yang kalian dahulu menganggap, yang kalian dahulu tidak tahu, yang kalian dahulu menentangnya, yang kalian dahulu egois, tidak mau menerima pendapat orang. Satubdilakal ayyama kunta jahilan. Wa ya'ti bil akhbari malam tuzawidi, dan dia akan memberitahu apa yang kau dulu tidak tahu. Itulah hari-hari kita, hari-hari manusia. Coba Anda renungkan yang kita dahulu di masa SD, SMP, SMA, mahasiswa dan sebagainya. Anda renungkan perjalanan-perjalanan yang kita tidak tahu, oh ternyata begini. Itulah hari-hari manusia. Oleh karena itu kita berusaha untuk beriman pada takdir yang baik dan buruk. Setelah kita tertimpa musibah, maka kita pegang teguh
ayat Allah, kemudian kita bergut dengan keimanan, kemudian kita imani, kita beramal hati kita dengan sabar, sebagaimana sabda Rasul tadi, ittaqillaha usbiri, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jika kamu mencaci, kamu dapat dosa. Jika kamu tidak terima dengan takdir Allah, berarti kamu murka. Ucapkanlah raditu billahi robba wa bil islami dina. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku dan gantilah yang lebih baik. Berapa tahun lagi nanti Allah akan memberikan ganti yang baik kepada Anda. Dan itu kita yakini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Hadis tadi belum selesai tentunya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang tentang bagaimana ketawaduan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu tidak mempunyai penghawal, tidak mempunyai security yang ada di depan, menjaga rumah beliau dari kisah-kisah hadis Nabi, yaitu sahabat Rasulullah tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjalan seperti berjalannya masyarakat awam. Ya. Dan insya Allah kita akan bahas masalah ini, melanjutkan pelajaran dari kisah masuk Islamnya sahabat Rasulullah Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan sedikit bahasan tadi mencukupi kita bisa mengambil pelajaran untuk menguatkan beriman kepada Allah dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita. Kita mohon kepada Allah husnul khatimah, kita mohon kepada Allah ditutup kehidupan kita dengan tutupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.